Kan banyak orang-orang tuh yang optimis, katakanlah, mari kita tumpas kejahatan, mari kita tumpas keburukan di dunia ini. Sedangkan bahwasanya kan dalam tadi apa yang dibudar Mbah sendiri kan kayak baik dan buruk itu ya itu hidup gitu. Nah, apakah emang bisa real kejahatan tuh hilang di dunia ini, atau mungkin kata-katanya kita kurangi kejahatan, atau bagaimana? Dari awal dari awal masuknya kepercayaan dari luar yang dibicarakan, dari mulai manusia itu belum ramai, dari manusia yang sedikit sampai manusia seperti sekarang ini, apakah yang namanya buruk itu bisa hilang dari dunia? Kan nggak bisa. Itu kan cuma slogan. Nah, kita kalau mau menghilangkan buruk, ya hilangkanlah Tuhan. Karena letaknya amar ma'ruf nahi mungkar bukan menghilangkan. Tapi kita harus bisa membedakan. Kalau ini jahat, kalau ini baik. Itu yang dimaksud amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan memerangi yang jahat, kita ikuti yang baik. Bukan begitu. Kita tuh harus bisa membedakan. Kalau ini buruk, ya kita nggak harus mengikuti itu. Karena ini baik, ya inilah yang kita ikuti. Kalau mari kita perangi, jangan merangi keburukannya. Merangi yang bikin buruk. Ya Tuhanlah bunuh. Supaya buruk itu hilang. Karena yang menghendaki buruk dan baik itu Tuhan. Karena dari kodrat ingsun, artinya itu sudah takdir dari hidup itu loh yang menentukan. Kalaupun itu ajaran agama, apakah kita nggak punya nurani kalau orang-orang buruk itu dibunuh satu persatu? Kalaupun itu dilakukan, itu sudah nggak manusia lagi. Banyak yang mengatakan bahwa kalau orang berani membunuh yang orang-orang buruk, otaknya sudah otak hewan. Nah, kita itu manusia. Maksudnya dengan keyakinan perangilah yang buruk, terus setiap ada orang melakukan keburukan harus dibunuh gitu. Kira-kira. Lah kalau sudah orang-orang yang melakukan buruk itu dibunuh, lah letak dia baik itu loh bersama siapa tuh San? Coba kira-kira. Apa kira-kira ya enak tuh dunia iki nek wong iku apik kabeh? Tetep gak enak. Karena orang buruk itu manfaatnya besar. Orang buruk, orang jelek itu memberi makan orang-orang pinter. Bukan orang pinter memberi makan orang jelek. Contohnya apa? Seandainya nggak ada perkara di jalan, perkara di apa? Di lingkungan dan lain sebagainya. Polisi itu mau ngerjain apa? Kira-kira? Tanpa ada orang yang melakukan buruk, tanpa ada yang melakukan jelek, tanpa ada yang melakukan jahat. Orang-orang yang berilmu itu mau ceramah apa kira-kira? Membicarakan tentang kebaikan. Lah kita sudah baik kok, untuk apa membicarakan itu? Kan nggak ada manfaatnya. Kan seperti kita tuh membawa garam terus dimasukkan di laut. Kan percuma, lautnya sudah asin. Makanya mestinya dengan adanya orang yang berbuat mungkar, ya itu manfaat bagi orang-orang yang melakukan ma'ruf. Mestinya malah bersyukur. Gitu. Kalau di sini tuh banyak kejahatan, di sini banyak orang-orang yang tidak bertuhan dan lain sebagainya. Inilah cara saya untuk mencari makan. Mestinya begitu, malah gak usah diolok-olok. Wah, aku ini anak bodoh, aku seneng kok mergo akhirnya datang ke sini minta pencerahan. Berarti saya seolah-olah kayak orang pinter. Padahal ini belas pinter kondi. Enggak. Ambo orang itu mikir begitu. Jadi kita tuh tahu manfaat hidup ini loh. Gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu fungsinya kita harus bisa membedakan supaya kita tidak terjerumus ke hal yang buruk. Nggak harus diperangi. Dan ini diperangi terus wong entek. Terus kamu mau apa? Coba. Iya, kebayang. Lah iya.
terus mau ngomong, hai orang-orang yang bertakwa, kita sudah bertakwa semua kok. Iya, gak ada pilihan. Ya, kita mau ajak-ajak siapa? Coba. Amat tuh hidup. Nah ya untuk apa terusan kalau baik semua? Ya sing apik ya apik. Baik dan buruk itulah. Itu selalu berdampingan, malah enak, malah nikmat. Malah. Kita loh Sal, dalam satu forum, kita tuh berbaju putih semua. Ini nggak enak loh Sal. Walaupun dalam hati putih adalah simbol kesucian. Suci itu bukan putih kok. Bukan. Di dalam tubuh kita yang putih itu apa? Coba. Gigi. Ya gigi, ya. Tapi kan fungsinya di dalam mulut. Kalau gigi kita di luar, coba bayangkan. Kalau di dalam darah namanya nanah. Nanah artinya dia untuk mengusir bakteri yang ada di dalam luka. Tugasnya welek kok. Jadi kalau saya kesucian adalah merah malah. Karena kebanyakan orang-orang yang sudah kehilangan merah malah bingung golek obat kolesterol, bingung mencari obat turun darah dan lain sebagainya. Ini secara akal saja. Jadi secara tarik atau hakikat, ya silakan. Memang kertas putih kalau ditulis kelihatan jelas, tapi kertas hijau pun ditulis juga jelas loh. Jadi kita nggak boleh ingkar dengan warna. Karena kalau menyimpulkan putih adalah lambang kesucian, oke. Ya, tapi kalau kita tuh sudah paham tentang syahadat ini, karena yang dimaksud suci, yaitu letaknya di syahadat, panetep, panotogomo. Kalau nggak tahu itu kok membicarakan putih adalah lambang kesucian, suci ini nondi kecermatan terbuk sadik we ketara. Coba. Justru hitam dan merah itulah yang sulit ditempeli apa-apa, itu nggak kelihatan. Malah. Ya, mestinya seperti itu. Yang dimaksud putih adalah lambang kesucian orang yang sudah paham tentang syahadat jati dan syahadat panetep panoto bomo. Makanya syahadat itu ada syahadat ikror, ya, syahadat tauhid, yang terakhir syahadat ma'rifat. Nah, inilah yang saya ajarkan ke siswa-siswa yang belajar di sini. Supaya kita itu manunggal ke Tritunggal. Dalam bahasa Jawa yaitu tahu sangkan paraning dumadi. Jadi kalau dibaca sangkan paraning dumadi, ya kita terburu-buru. Ya harus kita putus-putus. Kita harus tahu sangkan, kita harus tahu paran, dan kita harus tahu dumadi. Karena tiga hal ini semuanya mengeluarkan sinar. Maka digambarkan Suryo, Condro, lan Kartiko. Gitu lah. Sebenarnya di dalam bahasa-bahasa agama juga banyak diterangkan seperti itu. Tapi karena kita sudah terdogma Tuhan yang satu itu, ya wis mandek no sing siji. Di saat kita meminta bingung golek Tuhan sing dineh terusan. Karena kita tidak gak paham. Karena satu dijaluk wis ora ngekeki, terus dijaluk sapa neh. Ya gelem ra gelem sabar itu. Oke, ada lagi. Membedakan baik dan buruk bukan menumpas, berarti itu pilihan gitu, pilihan kita sebagai manusia, bahwasanya Tuhan itu silakan mau milih yang buruk silakan, gitu, yang baik silakan. Tuhan tidak memilih-milih, yang memilih-milih adalah hidup. Maka hidup bukan tujuan, tapi hidup adalah pilihan. Kita mau memilih yang mana masalahnya. Kalau hidup ini tujuan, belum tentu kita nyampe sana kok. Karena yang kamu tuju itu ya gak jelas. Lah yang kamu tuju kan tujuan cerita, tidak fakta. Makanya hidup ini perjalanan untuk kemana? Untuk ketujuan itu. Makanya jangan pernah kita itu mempunyai pikiran bahwa hidup ini adalah tujuan. Apa kira-kira ya mungkin, apa kira-kira ya benar hidupmu itu tujuan?
Hidup ini pilihan, makanya kita tuh berhak memilih mau agama, mau kapitayan, mau percaya yang lain. Itu kan pilihan-pilihan kamu sendiri. Kamu memilih Tuhan ini boleh, memilih Tuhan itu boleh. Kan hak kamu sendiri. Kan gitu. Kenapa kita harus satu pilihan? Ya nggak perlu lah. Mau kita makannya saya suka lontong, kamu belum tentu suka. Nah ya, apalagi bertuhan. Masuk kalau saya suka lontong, kamu harus suka lontong, Sal. Karena saya gurunya makan lontong loh. Masuk murid-murid saya paksa harus makan lontong. Nah, ya kalau mau, kalau enggak. Nah, gitu. Jadi walaupun saya ceritakan seperti ini dengan sumber yang satu, nah murid-murid ini mempunyai tujuan masing-masing, punya pilihan masing-masing. Ya silakan, biar memilih sendiri-sendiri. Makanya setiap orang yang belajar di sini pasti seperti saya. Ya urung karuan. Cuman saya itu menentukan atau memaksa supaya seperti saya, pilihlah seperti saya. Malah bisa lebih. Ya gitu. Kalau bisa tuh malahan pintere ku kudu ngungkuli bopo. Artinya murid itu harus lebih pandai daripada gurunya. Itu malah saya sing bangga dan saya suka. Ora dono kabeh ben muridku goblok ya wis penting aku masih pinter. Bukan seperti itu. Makanya kalau sudah bisa memilih, ya, mungkin di antara orang yang belajar ini malah kecerdasannya dan pengetahuannya lebih tinggi daripada saya. Malah kan di Nusantara ini banyak cerita-cerita yang seperti itu. Contohnya seperti yang di makam di Nglirip. Nah, Mbah Jabar dengan gurunya. Ya, ini sekilas saja. Waktu itu Mbah Jabar meninggal. Ya, karena tempat tinggal Mbah Jabar waktu itu di lorong yang sangat rendah. Nah, bukan di lorong, di daratan yang sangat rendah ya. Tapi kenapa waktu Mbah Jabar meninggal, badannya itu ringan, baunya wangi, sehingga sampai membuat gurunya itu takabur. Sampai berani tunjuk diri. Muridku itu mati aja dipikul nggak terasa dengan naik tebing yang begitu tingginya, dan itu pun mengeluarkan harum, apalagi saya gurunya. Tapi setelah begitu ternyata gurunya mati, diangkat ke atas nggak bisa, baunya juga nggak enak. Nah itulah. Nah ini kalau bisa itu murid itu harus lebih pandai daripada gurunya, dan guru tidak boleh sombong. Masalahnya itu kalau menyombongkan diri, alam inilah kadang-kadang itu yang jadi saksi kesombongan kita. Makanya hati-hati, ucapan itu setiap kita ngomong itu didengarkan oleh bumi dan alam. Kalau alam itu sudah murka, kalau alam itu sudah mengendaki, apa tuh yang nggak bisa? Ini. Kalau dilihat indahnya, ya kita tuh kagum. Tapi begitu dia ada air yang kelebihan lewat gitu aja loh. Menyeramkan. Ya. Dia pembunuh. Ya, pembunuh jamaah. Enggak sendiri-sendiri. Ya. Di saat kita lihat dari keindahan alam ini kelihatannya halus hijau, tapi begitu didekati, ya coba. Menyeramkan. Ya. Makanya kalau kita membicarakan bahwa Tuhan itu bersabda seperti ini, sabdanya bisa ditulis. Kalau sabdanya Merapi, gimana nulisnya? Begitu dengar suaranya reg-reg itu kita aja lari. Ya. Makanya udah teman-teman tau tak ini goblok teman-teman. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Di antara monggo Pak, saya ditanya. Dari. Ini kalau sing guri-guri ini kalau. Berat gelili sana. Pun nggih, dianggap cukup nggih, mangke pertanyaan dilajeng setelah niki nggih. Jasal, dianggap cukup Sal. Ya, kita cukupkan sampai sekian, kita akhiri. Semoga jadi pencerahan. Dan setelah mengetahui bacaan dari Sahadat Jati, kita semakin paham
dan kita semakin yakin bahwa itulah Tuhan yang memberi apa yang kita minta. Kita akhiri salam rahayu, rahayu, rahayu saben dumadi, rahayu ingkang pinanggih.